Stop kriminalisasi pejuang lingkungan. Kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat dan wajib menjaga lingkungan. Untuk itu, kriminalisasi pejuang lingkungan harus dihentikan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ditegaskan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Undang-undang yang sama mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara. Kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah. Negara bertugas memastikan kebutuhan hidup warga dan kelestarian alam tempat hidup masyarakat terjamin. Pemanfaatan sumber daya alam dengan perlibatan pihak lain seperti swasta atau korporasi diperbolehkan dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang PPLH. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang PPLH wajib memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Bagaimana mungkin dengan payung hukum setegas itu, ada banyak tudingan kasus eksploitasi lingkungan, tak bertanggung jawab, dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Faktanya, seperti laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, pada kurun waktu 2014 sampai 2024, ada 1.131 orang mengalami kekerasan dan kriminalisasi karena membela lingkungan hidup. Mereka terdiri dari 1.086 laki-laki, 34 perempuan, dan 11 anak-anak. Sebanyak 544 orang dituntut di pengadilan. Kejadian terbanyak di wilayah yang bersinggungan dengan industri perkebunan, sebanyak 548 kasus, pertambangan 243 kasus, serta kawasan strategis pariwisata nasional atau proyek strategis nasional ada 292 kasus. Lalu, menyusul perhutanan ada 15 kasus, infrastruktur 10 kasus, dan lain-lain ada 23 kasus. Program pemerintah itu ada demi kepentingan masyarakat, tetapi mengapa sampai memicu konflik dengan warga setempat, bahkan sampai ada kekerasan dan kriminalisasi? Pemerintah diharapkan bijak merespon laporan WALHI, tangani secara terang dan adil dengan berprinsip keberpihakan pada kepentingan publik, khususnya yang terdapat program pemerintah serta kelestarian lingkungan.